atau semiotika itu hubungannya dengan komunikasi apa? Logo yang kamu teliti itu hubungannya dengan komunikasi apa? Hubungannya kan logo itu kan sebagai identitas Pak. Dan untuk membuat logo itu kan ada latar belakangnya. Dan tujuan logo ini pun untuk memberikan informasi, dan di dalamnya bisa informasi, bisa pesan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi komunikasi tersebut secara visual. Nah, harusnya kamu bilang bahwa logo adalah pesan komunikasi nonverbal dalam menyampaikan informasi. Nah, itu ada pesan nonverbal dengan lambang. Nah, itu yang harus kamu terangkan. Ya, logo adalah komunikasi nonverbal dalam mencapai informasi, pesan informasi. Ya. Jadi ada komunikasi. Jadi kamu, penelitian kamu pada pesan. Ya, pesan apa yang disampaikan dari logo tersebut? Itu kuncinya. Ya. Pesan apa yang kamu sampaikan? Oke. Tuh. Nah, saya melihat pembahasan kamu pakai teori Charles dan Peirce ya, pakai teori semiotika. Tapi itu hanya deskriptif saja, tidak ada interpretatif kamu. Apa yang kamu lihat dari temuan kamu? Yang saya lihat dari Ya. apakah saya melihat logo tersebut? Nggak, dari hasil penelitian ini. Oh, dari Apa yang kamu temukan dalam penelitian kamu? dalam logo tersebut, saya melihat dengan pendukung warna, dia memberikan kesan Melayu karena merah hijau merupakan warna identik dengan Melayu. Nah, terus kemudian kesan modern di dalam logo tersebut menggunakan typeface sans serif yang mana font tersebut tidak menggunakan kaki, jadi dia lebih simple tapi tegas dan terkesan modern. Jadi sesuai dengan tagline-nya berdaya saing, yang mana artiannya di dalam logo tersebut menunjukkan Riau yang tumbuh ke arah yang lebih positif, kreatif, nggak cuma pertumbuhan yang sedang berjalan, tapi juga harapan kedepannya semakin aktif tumbuh ke arah yang lebih positif. Sebenarnya demikian kualitatif, walaupun dia interpretif dalam analisis dalam paradigma interpretif, tapi tidak mesti harus subjektif banget. Artinya tidak perlu omongan, harus ada guiding. Di dalam penelitian kualitatif, guiding itu biasanya adalah teori. Kamu nggak ada teori lain kan dalam penelitian ini, teori semiotika. Akhirnya analisis kesimpulan kamu lari kemana-mana. Subjektif kamu aja kemudian, tapi subjektif ini tidak saintifik, tidak ilmiah kalau bahasanya, ya kan? Karena nggak ada teori. Harusnya ada satu teori, itulah yang disebut dengan triangulasi. Triangulasi itu ada triangulasi teori. Teori inilah yang kemudian menjadi guiding kamu bahwa penelitian kamu ini loh. Berdasarkan teori ini, saya menemukan bahwa logo ini menjelaskan ini. Banyak teori-teori seperti teori komunikasi nonverbal, ya, teori-teori kinesik ya, nonverbal. Itu yang kemudian membuat kesimpulan kita fokus. Ya, teori nggak ada ya? Saya di studi saya cuma masukin teori tentang semiotika, terus tentang logo, warna. Ya, di dalam kualitatif boleh 1, 2, 3, 4. Saya S3 saya teorinya 4. Ya, teorinya 4 saya pakai. Supaya nanti kemudian saya membedah atau menganalisa membahas analisa saya itu bisa kemudian ada yang guiding. Ya, masa ada tambah 1
satu lagi sehingga kesimpulan kamu itu bisa cari teori, banyak teori-teori mengenai komunikasi nonverbal. Nanti akan jelas ini loh maksudnya. Jadi kamu kan kesimpulan kamu ilmiah, ya. Jadi saya lihat tadi, boleh kamu tidak menggunakan teori, Pak, saya nggak menggunakan teori. Kan triangulasi itu ada 3 itu ada triangulasi. Triangulasi kalau tadi, yang kalau tadi tepat triangulasi. Oh itu. Ya tadi yang kamu nggak pakai apa triangulasi gitu? Di PPT kan? Nggak ada PPT-nya. Ya, ada triangulasi itu 3 ya, punya si apa tadi ya. Ada triangulasi sumber, ada triangulasi teori, ada triangulasi data. Nah, kamu pakai triangulasi apa? Kalau saya mau menggunakan teori, jelas nanti apa pembahasan. Ada teori lain yang mungkin. Tapi kalau misalnya Pak, saya nggak mau pakai teori, saya pakai triangulasi sumber. Siapa yang kamu wawancarai untuk menganalisa penelitian? Oh, menurut Pak Tony namanya. Boleh, itu nggak jadi masalah. Kamu cari informan lain yang bisa kemudian menganalisis penelitian kamu. Itu namanya triangulasi sumber. Boleh. Pak Bu Royati namanya kan. Kata Bu Royati, saya selama ambil jadi jurnalis teori biasa-biasa aja itu boleh. Artinya kamu tidak terjebak pada common sense. Common sense itu artinya pemikiran sendiri. Ya. Nah, itu yang ketiga data. Jadi ada data yang kemudian kamu proses dengan dengan alatnya, ada alatnya. Nah, itu boleh. Kayak Dika dia menganalisis etnografi pakai ada kalau melakukan PSFS pakai apa? MVivo itu bisa. Nah, itu yang kemudian bisa dijadikan hasil pembahasan. Nah, ketika kesimpulan kamu itu dapat, kamu bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke? Terima kasih, Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Dr. Muslianti. Selanjutnya silakan Pak Yantos MS. Terima kasih Pak. Nah, apa kamu gigil-gigil karena sakit atau memang karena lagi gigil-gigil? Nah, kira kamu takut gimana gitu. Enggak ya? Ini masalah logo cukup menarik ya. Kira-kira apa sih arti penting logo ini sebelum kita buka maknanya ya? Menurut Bunga kira-kira apa sih arti penting logo ini bagi Pemprov dan bagi masyarakat? Arti penting logo ini, dengan adanya logo ini, dengan keluarnya setiap tahun menunjukkan Riau itu memberikan informasi dan kesan bahwa Riau itu semakin berkembang. Logonya dulu, itu udah mengartikannya kan maknanya. Logo itu apa sih gunanya logo? Digunakan untuk apa sih logo itu oleh Pemprov? Dan apa sih manfaatnya masyarakat itu tahu tentang logo kan gitu ya? Kira-kira apa logo itu sebagai apa oleh pemerintah? Logo ini biasanya digunakan karena memang tujuan utamanya untuk memperingati. Juga logo ini sebagai untuk Ada kan sesuatu disampaikan dari logo itu kan? Menyampaikan pesan, mungkin sosialisasi, artinya ada kaitannya kan dengan komunikasi tadi itu ya. Non verbal kan tadi katanya kan, bahwa ada yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan melalui logo itu, ya kan? Mungkin daripada kata-kata yang banyak-banyak orang pusing kepala, mendingan dengan logo kan gitu. Nah, sementara fenomena yang terjadi masyarakat apa? Masyarakat ini menghargai logo enggak? Atau tahu enggak dengan logo? Logo ini sebagai media informasi Enggak. tentang umum.
Gejala di masyarakat ini banyak tidak paham tentang logo. Tahu tidak dengan logo atau nengok gambar asik-asik aja, aneh-aneh, lucu-lucu atau gimana? Ya. Kamu lah contohnya. Kamu sebagai pribadi lah. Kamu kalau nengok logo-logo itu apa kesannya? Ih lucu ya, ada gambar kuda, kepala kuda gitu. Apa yang? Kalau saya pribadi, kalau saya lihat logo kesannya kayak keren ya, kayak ini apa ya maksudnya? Ya. Jadi kenapa saya tanyakan itu? Di latar belakang sebenarnya itu yang perlu kamu masukkan dulu. Kita meneliti tentang logo, apa sih guna logo ini? Jadi orang bilang ngapain lah anak nih meneliti logo kan gitu. Kenapa masyarakat tuh banyak tak paham dengan logo, hanya nengok-nengok gambar aja, tapi dia apa sih uraian dari logo ini sebenarnya? Penelitian ini salah satu seperti itu. Banyak masyarakat yang masih awam, tidak paham makna logo itu. Nah, bagi Pemprov itu kan penyampaian pesan, informasi, dan banyak lagi artinya, misalnya sosialisasi, ada kebanggaan, kebesaran, motivasi. Nah, itu kan bisa kita ungkap semua. Bagi masyarakat apa ya? Munculkan antusiasme, dukungan, ya kan, kebanggaan, ya kan, nampak Riau itu kan gitu kan. Cobalah kalau diadakan di Riau gambar Papua misalnya, pasti marah orang Riau kan. Tapi oh itu Riau gitu. Jadi di latar belakang sebenarnya itu kamu apakan dulu. Barulah nanti karena keadaan masyarakat yang seperti itu, maka perlu pemahaman tentang paham dengan makna logo ini. Nah, sehingga kamu meneliti logo ini dari analisis semiotika tadi kan. Seharusnya orang paham nih. Nah, itu masuk situ dulu. Nanti barulah kamu urai-urai logo itu melalui semiotika tadi kan. Ya. Oke, kayaknya kamu udah ngurai-ngurai. Nah, sekarang yang paling penting sebenarnya menguraikan logo kamu dari semiotika itu sumber kamu dapatnya dari mana? Ini kan penting ya. Ini kan orang yang harus mengerti tentang itu kan. Ya. Kalau kita sendiri kan tidak tahu mungkin ya, banyak tidak tahu. Itu dari mana kamu dapatkan? Jadi logo ini saya juga mewawancarai langsung kreator Pembuat yang menang. Oke, satu lagi. kemudian saya juga mewawancarai juri Bapak Datuk Febri. Juri, oke. Pembuat, juri, kemudian Juri 2 orang. Kemudian ada seorang apa ya? Dari- Pekerja kreatif di Riau. oh itu. Namanya Bang Dani. Iya. Dia juga paham desain juga logo. Iya. Dia juga kreator logo. Dari Itu kamu wawancara ini. iya. Iya, sebenarnya ada data wawancaranya. Kenapa kan maksudnya? Jadi seolah-olah semiotika tidak perlu wawancara kan? Iya. Padahal untuk memperkuat itu yang paling penting kan orang menanyakan, jangan pandai-pandai sendiri dong, subjektif kan gitu ya. Orang Pemprov juga sebenarnya perlu itu. Atau yang melombakan itu Pemprov kan? Yang mengajukan perlombaan itu kan orang Pemprov kan? Iya. Iya kan? Maksudnya dilombakan ini, itu kan dari Pemprov ya? Iya. Dari Pemprov bidang apa tuh? Humas atau Kesra atau apa? Humas. Dari Humas. Maksud saya kenapa? Karena saya nanya tadi kan apa makna dari Pemprov, apa makna dari masyarakat. Jadi nanti hasil penelitian kamu itu tersampaikan enggak? Itu inti ujungnya. Tersampaikan enggak yang dimaksud oleh Pemprov tadi dengan logo itu dengan apa yang diapakan oleh masyarakat gitu kan, maknanya itu tadi. Nah, tapi ya oke lah, itu penting. Nah, wawancara itu sering terjadi tuh. Semiotika menganggap tidak perlu wawancara. Sama dengan orang analisis film itu ya. Itu sering tuh. Jadi dia memaknai sendiri tapi dia tidak pernah berhubungan dengan orang. Jangan-jangan sutradara film, pembuat film itu maksudnya lain, dia mengartikan lain gitu misalnya. Itu penting. Oke, berarti kamu udah tanyalah orang-orang yang paham tentang itu ya. Udah kamu uraikan semua apa 64, apa ini ya. Tapi di sini ada saya baca satu kata kamu, ada garis lengkung yang tidak ngerti maknanya. Itu gimana tuh? Ada satu garis lengkung yang maknanya tidak jelas atau apa kata kamu tuh? Itu Apa maksudnya tuh? Berarti tidak selesai penelitian kamu tuh? bukan Pak. Yang mana maksudnya tuh? Ini yang garis 64 ini. Hah? Yang garis lengkung ini ada warna merah kuning hijau. Maksud kamu tidak paham maksudnya apa? Jadi Itu angka 64 kan? Kemudian yang tidak pahamnya apa? jadi angka itu kan garis
64. Nah, tapi secara bentuk, secara visual, hal tersebut nggak semua orang bisa langsung nangkap itu angka 64. Oh iya itu betul. Ya, itu sih Pak. Oh itu maksud kamu. Saya kira kamu tidak bisa mengartikan itu. Kalau tidak semua orang bisa nangkap betul. Ya, kan itu tujuannya kan nampak. Kemudian warna kan punya makna sendiri. Kuning hijau itu jelas Riau tuh kan. Yang dengan itu saya kira kamu tidak bisa memaknainya. Jadi belum selesai penelitian kamu. Orang sulit mengapakan itu. Nah, itu kan nanti bisa jadi masukan. Ya, salah satunya. Nah, wawancara itu ya penting ya sebenarnya ya. Jadi kamu konfirmasi ya. Kemudian apa lagi ya? Logo, komunikasi. Tanjak mana yang tanjak? Itu ya tanjak ya? Iya, tanjak. Kemudian tanjak itu maknanya apa? Menurut kamu? Tanjak itu sebagai maksudnya pakaian ciri khas. Jadi dia ada sih Pak. Kamu ada wawancara tentang itu? Ada dengan Datu Feby. Datu Feby itu siapa? Budayawan atau apa? Datu Feby itu dia perwakilan bidang ekonomi dan kreatif di Pekanbaru. Dia juga paham tentang budaya Melayu. Iya. Makanya dia juga Jadi dia memaknai itu adalah tanjak gitu. ya, Kemudian maknanya apa tanjak itu? Diartikan di situ sebagai apa? tanjak itu sebagai sebagai derajat orang Melayu. Itu sebagai adat. Dia termasuk norma Melayu. Oh gitu. Dipakai ketika acara adat. Iya. Dengan dipakainya tanjak itu juga melambangkan derajat orang yang memakainya. Betul. Cuma saya masih ada pertanyaan kalau bagi saya tuh. Tanjak itu ada tingkatan loh. Apakah di situ tidak mengenal tingkatan atau hanya umum saja? Umum ya. Berarti gambar itu tidak ada. Karena yang kamu bilang derajat itu, tanjak itu menentukan derajat itu karena bentuk tanjaknya. Berarti yang ini hanya umum aja. Tidak ada menggambarkan derajat tadi. Atau ini tanjak yang tertinggi. Tidak. Nah, ya itu udah kamu tanya ya. Ya sampai kamu sendiri aja iya lumayan sih. Nah, jadi sebenarnya inti dari penelitian kamu ini kan udah kamu uraikan nih maknanya. Yang dari awal saya tanyakan arti pemprov, arti masyarakat, tersampaikan enggak kira-kira dari logo itu? Hari Jadi Riau ke-64 temanya itu dengan itu tersampaikan enggak kira-kira ke masyarakat? Dengan logo itu menurut kamu. Dari hasil penelitian kamu tersampaikan enggak pesan yang diapakan Hari Jadi Riau ke-64 itu? Tapi kamu enggak ada apa masyarakat enggak ada ya? Enggak ada ya. Ya. Karena kamu memang menguraikan logo, makna ya. Kalau saya sih penasaran juga apakah masyarakat paham apa tidak gitu ya. Karena itu intinya sebenarnya. Tersampaikan enggak yang diinginkan Pemprov, temanya, logonya dengan yang diketahui oleh masyarakat tentang itu gitu. Itu penasaran saya sebenarnya itu. Tapi kamu tidak ada nanya kan ya? Tapi yang ke Pemprov tadi tolong diapakan ya. Kamu apakan juga. Karena dia pasti pesan ya. Walaupun dia non verbal, lambang, tapi ada pesan informasi yang mau disampaikan supaya orang jelas. Nah, itu nanti jadi saran kamu. Nah, kenapa saya tanya ini sampai tidak ke masyarakat? Maksudnya kita bisa ngasih saran. Pada bagian mana sih masyarakat tidak paham misalnya? Termasuk kamu bilang 64 kurang jelas. Nah, itu kan masukannya nanti ke apa seperti. Mungkin itu aja lah ya. Nah, Saya kasih. protes. Kenapa ketika saya nanya kamu tegang? Kita sama Pak Yanti. Tadi gigil-gigil dia kan? Iya, tadi jawaban saya tadi. Nah, sekarang relax deh, santai deh ya. Wah. Ngapa itu? Jadi karena baru. Oh. Ada. Oke, terima kasih Pak Yantos SIPMSI. Selanjutnya Pak Ayasya. Karena Bu udah siang Pak. Saya juga sedikit aja. Saya kira dari teman-teman yang tampil punya dua termasuk yang baik ya, maksudnya lengkap gitu penyajiannya segala macam. Kalau ngomongin logo kayaknya masyarakat juga nggak terlalu aware sama logo sih sebenarnya. Iya. Sayang sebenarnya ya. Karena memang ini juga merupakan gebrakan sebenarnya dari Pemprov kan, kita juga bilang mereka yang buat
bisa bertahan dari segi ekonomi, dengan kesehatan. Dan kalau Tanjak tadi saya lihat ini kan secara tersirat aja gitu ya, nggak kelihatan, nggak ada garisnya sebenarnya di logonya. Cuman kalau kita hubungkan itu seperti bentuk Tanjak. Jadi filosofinya dalam nih Pak sebenarnya. Iya. Dari gambar yang simpel ini banyak sekali filosofi atau tujuan-tujuan dari bentuk logo yang ditawarkan oleh siapa namanya tadi? Panggilannya apa? Enggak, ini yang buat logo. Oh, yang buat logo nama Kreatornya. Namanya Karisma. Yang menang. Yang menang. Panggilannya apa tuh? Pak Le ya. Pak Le. Pak Le gitu ya. Nah itu. Jadi kalau saya mungkin komentarin dari sisi penulisan aja, bunga abstraknya disesuaikan. Kemudian keywordnya itu 5 ini ya, kemudian bahasa asing tulis miring gitu ya. Bahasa asing ya, mau bahasa Melayu, bahasa Inggris, selain bahasa Indonesia. Halaman 17 itu ada kamu buat segitiga semiotika Charles Sanders Peirce, itu sebaiknya kamu buat sendiri. Jadi bukan gambar yang kamu copy di dalam skripsimu, tapi kamu buat sendiri. Frontnya juga kamu sesuaikan dengan front penulisan. Ya, jadi nggak terlalu kecil. Sama dengan di halaman 18 juga seperti itu. Kemudian menampilkan gambar itu juga pasti ada aturan, gitu ya. Kayak di halaman 23 itu ada gambar logo ya, logo dari pictorial name logo gitu ya. Jadi ada Coca-Cola, ada asosiatif logo yang contohnya Shell. Nah itu kan gede banget ya, besar gitu. Jadi coba nanti kamu cek lagi seperti apa sih menampilkan logo tuh dari sisi ukuran segala macam, itu ada standar yang pasti untuk karya ilmiah. Jadi nanti disesuaikan lagi. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan keterangan pada tabel, pada gambar beserta dengan sumbernya. Ya. Saya kira itu aja sih, ya. Selebihnya saya udah Komplit. menjawab ya, ya lengkap gitu ya Pak. Ya. Skripsi. Mungkin lampirannya aja nggak ada ya. Tadi kamu ada melakukan wawancara tapi nggak ada lampiran draft wawancaranya. Mungkin bisa kamu tambahkan. Ada yang ingin disampaikan? Lupa? Iya Pak. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan masukan kepada tim saya, Waalaikumsalam. Selanjutnya kita panggil peserta terakhir, Happy Harry Lovesa Beni. Wow. A2L2 ya. Kedua.